Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Karisma Oktavinda dengan BP 1800532002. Yang kedua, Ravena 1800532004. Yang ketiga, Anissa dengan BP 1800532006. Dan saya sendiri, Rani Wahyu Kusuma Astuti dengan nomor BP 1800532008, akan menjelaskan materi yaitu teori produksi. Produksi merupakan kegiatan proses input menjadi output. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi, atau hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Fungsi produksi, suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara matematis digunakan rumus seperti berikut. Q sama dengan F dalam kurung KLRT dengan penjelasan Q sama dengan jumlah output atau hasil, K sama dengan modal atau kapital, L sama dengan tenaga kerja atau labor, R sama dengan kekayaan atau raw material, dan T sama dengan teknologi. Teori produksi sederhana, output ditambah labor. Q sama dengan F atau L, fungsi produksi dengan satu input variabel tunduk pada law of diminishing return. Satu macam input labor, penggunaan tersebut ditambah sebanyak 1 unit, sedangkan input-input yang lain konstan. Pada mulanya, produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi ketika mencapai tingkat tertentu, produksi tambahan tersebut semakin menurun dan akhirnya akan mencapai nilai negatif. Selanjutnya, the law of diminishing return. Hukum yang menyatakan berkurangnya tambahan output dari penambahan 1 unit input variabel pada saat output telah mencapai maksimum. Asumsi yang berlaku ada 3. Yang pertama, hanya ada 1 unit input variabel, input yang lain tetap, tetapi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah. Yang ketiga, sifat koefisien produksi adalah berubah-ubah. Selanjutnya, rumus satu variabel marginal product, yaitu marginal product of labor sama dengan delta TP per delta L. Yang kedua, average product dengan rumus average product of labor sama dengan TP per L. Produksi total naik. Yang pertama, produksi total bertambahnya semakin lama semakin kecil. Tahap kedua ini dimulai dari titik AP maksimum sampai titik di mana MP sama dengan 0 atau TP maksimum. Tahap-tahap produksi. Yang pertama, produksi total. Yang kedua, produksi total naik. Dan produksi total turun. Produksi total. Produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap ini dimulai dari titik origin semakin ke satu titik. Pada kurva total, produk AP sama dengan MP. Produksi total turun, yaitu produksi total semakin lama semakin menurun. Tahap ini meliputi di mana MP negatif. Yang pertama, inflation point. Yang kedua, faktor produksi tetap. Yang ketiga, faktor produksi variabel. Teori produksi, yaitu dengan 2 input variabel. Jika upah tenaga kerja dan pembayaran per unit terhadap penggunaan modal diketahui, maka bagaimana caranya perusahaan meminimumkan biaya dalam usaha untuk menghasilkan output pada suatu tingkat tertentu dapat diketahui. Produksi dengan 2 input variabel, isokuan, suatu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi input faktor tenaga kerja
dan modal dan dapat menghasilkan sejumlah output yang sama. Marginal rate menunjukkan jumlah input modal yang harus dikorbankan oleh produsen untuk memperoleh tambahan seru unit input tenaga kerja agar tetap berada pada kesekuan yang sama. Selanjutnya yaitu keseimbangan produsen secara grafis. Seseorang produsen berada dalam kondisi keseimbangan apabila dengan sejumlah pengeluaran biaya tertentu dia dapat menghasilkan output yang maksimal. Berikut aplikasi teori produksi usaha tani. Nah, pada usaha tani yaitu produksi memiliki teori fungsi dan efisiensi. Produksi. Definisi produksi. Produksi adalah usaha menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku produksi adalah produsen, yaitu individu perusahaan memproduksi hasil pertanian. Melihat hubungan antara input, faktor produksi, dan output hasil produksi. Hubungan input dan output. Yang pertama, hubungan antara input dan output. Yang kedua, hubungan antara input. Yang ketiga, hubungan antara output dan output. Macam-macam teori produksi. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor perubahan. Yang kedua, teori produksi dengan dua faktor perubahan. Yang ketiga, faktor teori biaya. Produksi dengan satu input variabel. Teori produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan antara tindakan produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan tindakan produksi barang. Berikut contoh grafik pada area produksi. Teori produksi dengan dua input variabel. Grafik dua dimensi untuk fungsi produksi dua input dikenal dengan grafik Is-count. Is-count adalah kurva yang menghubungkan titik kombinasi dari faktor produksi. Berikut kurva dari bentuk isokuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori biaya ongkos produksi. Biaya atau ongkos produksi itu sendiri adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya jangka pendek dan jangka panjang. Biaya jangka pendek yang terdiri dari pertama, biaya-biaya yang besarnya relatif tetap dan tidak mudah untuk dirubah selama jangka waktu analisis dan tidak tergantung pada tinggi rendahnya tingkat produksi. Contohnya, gaji pegawai, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan gedung, bunga pinjaman investasi, dan lain-lain. Yang kedua, biaya-biaya yang besarnya berubah tergantung besar tingkat produksi pabrik. Contoh, biaya bahan baku, upah pegawai, BBM pabrik. Dalam batasan jangka pendek tersebut, variasi output dan input produksi dapat dilakukan dan biaya yang terjadi selalu dapat diklasifikasikan menurut biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya yaitu biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, terdapat biaya-biaya yang tidak mudah berubah seperti bunga pinjaman, sewa tanah atau rumah, gaji, dan lain-lain. Dengan demikian, untuk jangka pendek dikenal istilah biaya variabel dan biaya tetap, sama dengan biaya yang relatif tetap untuk jangka pendek. Selanjutnya, biaya jangka pendek dilakukan analisis tersebut. Berikut analisisnya. Selanjutnya, ini kurva dari jangka pendek. Selanjutnya, biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi sehingga biaya produksi tidak perlu dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Semua pengeluaran dianggap biaya variabel. Cara meminimumkan biaya. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata. Ini bentuk kurvanya. Selanjutnya yaitu fungsi produksi. Hubungan antara input produksi dengan produksi yang dihasilkan dapat dilihat dalam bentuk matematis yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi digunakan untuk pertama, sebagai alat analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi dalam proses produksi. Kedua, sebagai alat analisis informatif yang dapat menentukan keadaan terbaik untuk memaksimumkan
keuntungan. Selanjutnya yaitu hubungan fisik antara output dan input. Di sini saya akan jelaskan. Y itu adalah total produksi padi, X1 adalah penggunaan pupuk buatan, X2 adalah penggunaan bibit, X3 adalah penggunaan tenaga kerja, X4 adalah luas garapan. Dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap. Berikut contoh fungsi produksi hubungan antara produksi padi dengan pupuk. Selanjutnya yaitu efisiensi produksi. Yang pertama, tingkat penggunaan input yang paling efisien tergantung pada hubungan antara harga input dan harga output. Yang kedua, tingkat optimum penggunaan input secara ekonomis terjadi pada saat MVP sama dengan harga input di titik E. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya itu analisis masalah. Indonesia sebagai produsen utama di pasar dunia dalam perdagangan lada. Selanjutnya, sistem produksi lada di Indonesia perlu ditingkatkan sehingga dapat lebih kuat daya saing di pasaran internasional, dan salah satu upaya tersebut adalah meningkatkan efisiensi produktivitas usaha lada rakyat dengan mutu hasil yang meningkat serta upaya memperpanjang umur produktif pertanaman lada. Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi dalam perdagangan lada. Yang pertama, pengelolaan usaha tani di tingkat petani belum optimal sehingga penerapan teknologi budidaya lada masih kurang mendukung bagi peningkatan hasil yang memadai. Kedua, tingkat harga hasil yang relatif rendah, dan di lain pihak harga sarana produksi pupuk dan pestisida relatif tinggi atau mahal. Yang selanjutnya, gangguan organisme tanaman lada yang bersifat epidemik sehingga kelayakan umur lada menjadi terbatas. Dan sejalan itu, penerapan PHT, pengendalian hama terpadu, masih terbatas. Selanjutnya itu mutu hasil belum memenuhi standar karena sarana dan prasarana pengelolaan yang memadai keberadaannya masih terbatas, sedangkan di tingkat petani dilakukan secara konvensional. Yang selanjutnya itu informasi pemasaran hasil terbatas serta rantai pemasaran tata niaga lada relatif panjang dan kelembagaan petani masih lemah. Dan yang terakhir, sumber daya petani baik pengetahuan maupun permodalan masih lemah atau terbatas ketersediaannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.